She said, my son, I beg of you, I had a wish that must come true. The last thing you can do for mama. Please promise me that you will stay and take my place while I'm away, and give the children love each day. I have to cry, what could I say? How hard I tried to find a word, I pray she would not see me cry. So much to say that should be heard, but only time to say goodbye to mama. Oh, nggak keluar mas? They say in time you will forget, and yet today my eyes are wet, but yet I try to smile for mama. Now soon there'll be another spring, and she would love to hear us sing her favorite song, Ave Maria. Cek, cek, cek. Cek satu. Udah. Cek satu. Cek satu. Cek. I kept my promise to mama. I cannot guide them anymore. I've done my best all for mama. This seems to be so very small for all she did for me. The children all have grown up now. I kept my promise to mama. I cannot guide them anymore. I've done my best all for mama. This seems to be so very small for all she did for me.
Selamat petang saudara-saudari terkasih. Marilah berdiri dan mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Ketika masuk ke dunia ini, Kristus bersabda, "Aku datang, ya Allah, untuk melakukan kehendak-Mu." Haleluya. Marilah kita menyanyikan lagu pembuka, Lonceng Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari kabar sukacita. Dan sukacita juga kita alami atas karya Allah dan karya penebusannya.
bersama dengan Bunda Maria yang mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan," kita mau senantiasa menghidupi panggilan itu. Dan sukacita juga karena hari ini Bapak Uskup melalui Romo Vikjen hadir tengah-tengah kita untuk membawa berkat-Nya, agar sukacita yang kita alami juga terbagikan kepada umat Allah yang ada di paroki ini. Sukacita juga karena kita sudah diberi oleh Tuhan Allah 35 prodiakon baru yang akan menjalankan tugasnya selama periode ini. Maka sukacita yang kita terima saat ini, mari kita bagikan bersama-sama agar dunia yang kita hadapi, umat yang kita layani juga menemukan sukacita yang sama. Maka sekarang marilah kita lanjutkan ibadah ini, dan ibadah ini akan langsung dipimpin oleh Romo Vikjen kita. Saudara-saudari, marilah kita mengawali perayaan kita dengan terlebih dahulu mohon pengampunan atas segala kekurangan pun pula kedosaan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, melalui malaikat Gabriel, Engkau meminta kesediaan Bunda Maria untuk menerima Engkau di dalam rahim-Mu, di dalam rahimnya. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, melalui Bunda Maria, Engkau menjadi manusia untuk mencurahkan rahmat ilahi kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau mengendaki agar sabda-Mu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengakui penebus kami sebagai Allah dan manusia, layak mengambil bagian dalam kudrat ilahinya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Seorang perempuan muda akan mengandung. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya,
seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Jadi, mula-mula Ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi, yang pertama telah Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua, dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Raja mulia dan kekal. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seseorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, dia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selamat sore. Hari ini kita punya setidaknya 3 alasan memang yang membuat kita layak untuk bersukacita. Pertama, tadi sudah disebutkan bahwa hari ini kita merayakan kabar sukacita, peristiwa iman yang menjadi kunci keselamatan bagi kita semua. Kedua, gereja juga bersyukur dan berterima kasih dan bersukacita karena 35 saudara-saudari kita siap untuk menjadi pelayan khusus membantu Romo dalam pelayanannya di sekitar Ekaristi dan peribadatan. Sebuah kegembiraan yang luar biasa. Yang ketiga, Bapak Ibu masih ingat 27 tahun yang lalu, hari ini
Bapak Uskup kita ditapiskan sebagai uskup, maka hari ini menjadi hari ulang tahun sebagai uskup bagi beliau yang ke-27. Kita pun layak mensyukuri rahmat yang seagung itu, yang tentu mengingatkan kita semua akan suatu panggilan sekaligus perutusan yang luar biasa yang melibatkan kita semua untuk terlibat dalam imamat Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam terang 3 peristiwa iman ini, saya ingin mulai renungan kita dengan pengalaman kecil 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu saya ada di satu paroki di wilayah Blitang, mendampingi para prodiakon. Ada 80 prodiakon yang kumpul di paroki itu, dan saya melihat ada wajah-wajah yang baru, orang-orang muda, tapi juga ada wajah-wajah yang sudah 3 kali pembekalan, 3 kali juga ketemu. Artinya sudah ada yang beberapa kali dalam periode pelayanan tetap hadir, maka Bapak ini dipanggil dengan sebutan Mbah Prodiakon. Maka kalau umat di situ menyebut Mbah Prodiakon, sudah tahu siapa yang disebutkan. Usia sudah lumayan, sudah 80-an, tetapi beliau masih tetap memberikan diri walaupun pada masa pandemi bagi beliau menjadi terbatas sekali dalam pelayanan. Tetapi Romo Paroki masih memberi kesempatan. Dalam satu kesempatan untuk berbagi pengalaman, ada teman prodiakon yang baru yang bertanya kepada beliau, "Mbah, kok Mbah begitu setiap sekian periode menjadi prodiakon? Apa toh upahnya? Apa toh upahnya?" Begitu pertanyaan yang dilontarkan oleh prodiakon baru. Dan sebelum simbah itu, Bapak itu menjawab, ternyata teman-teman yang sudah dengan berbagai macam cara justru saling berebut untuk mengatakan. Ada yang mengatakan ya upahnya besar di surga begitu. Ada yang mengatakan upahnya ya sering ketemu Romo dan sebagainya. Ada macam-macam jawaban. Tapi kemudian Bapak ini mengambil kesempatan untuk kemudian mengatakan demikian. Dia mulai dengan mengatakan demikian, "Waduh, saya bingung apa yang saya dapat dengan menjadi prodiakon ini." Tetapi kemudian dia mengatakan, "Ya, berkat," dia bilang, "berkat." Jadi yang didapat menjadi prodiakon adalah berkat. Sehingga saya dapat melayani. Maksud saya bahwa saya boleh melayani ini sudah berkat bagi saya. Kalimat itu membuat teman-teman yang waktu itu berkumpul terhenyak sebentar. Karena kemudian tertangkap bahwa Bapak prodiakon ini menghayati pelayanannya sebagai prodiakon sungguh-sungguh sebagai syukur atas keterpilihannya dalam pelayanan itu. Dan beliau melihat itulah berkat. Panggilan itu sendiri adalah berkat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, menjadi prodiakon disebut sebagai pelayan khusus begitu ya. Tidak termasuk dalam para petugas liturgi, disebut sebagai pelayan khusus karena beliau bertugas sebagai yang membantu imam. Dan kita tahu bahwa pelayanan kita setidaknya ada 3 pelayanan penting. Membantu Romo, membagi komuni, mengirim komuni kudus kepada mereka yang sakit dan membutuhkan pertolongan rahmat dari Ekaristi itu. Juga dalam peribadatan, mulai dari seluruh peristiwa manusia, lalu kita ambil bagian di sana. Membantu Romo, konteksnya adalah membantu Romo. Pelayanan yang seperti ini adalah pelayanan yang rupanya diharapkan betul kita hayati seperti Bapak tadi menghayati. Penghayatan Bapak yang seperti itu melihat pelayanan sebagai prodiakon sebagai berkat, membuat beliau setiap jam 5 pagi kalau ada misa harian, 4:30 dia sudah di gereja
Berapapun orangnya, dia sudah memimpin ibadat pagi. Ibadat pagi 4:30 di paroki itu sudah ada ibadat pagi bersama umat yang hadir. Setelah itu pada hari tertentu setelah Ekaristi, beliau bersama istrinya terus pergi untuk kirim komuninya dengan istrinya. Rupanya memang prodiakon dan istrinya luar biasa saling membantu di sini. Menempatkan pelayanan itu sebagai berkat, menjadikan pribadi ini rela mengorbankan banyak hal. Rela mengorbankan banyak hal demi pelayanan yang satu ini. Kalau sebentar kita belajar atau bercermin kepada Maria, hari ini kita mendengarkan bagaimana Maria ditawari oleh Allah untuk terlibat dalam misi Allah, dalam karya keselamatannya. Ketika Maria mengatakan fiat voluntas tua, jadilah padaku menurut perkataanmu. Sejak itu Maria menghayati panggilan ini betul-betul sebagai sebuah berkat yang kemudian menentukan seluruh langkah hidupnya. Beliau rela mengambil banyak kesempatan yang mungkin bertentangan dengan keinginan-keinginan diri, tetapi menghadirkan kemuliaan Allah, menghadirkan Kristus di dalam hidup bersama orang lain. Dan semangat yang seperti itulah yang rupanya diharapkan bertumbuh dan berkembang tidak hanya dari para prodiakon tetapi juga dari kita yang dipanggil. Karena baptisan kita dipanggil untuk salah satunya terlibat dalam martabat imamat Yesus, yaitu menguduskan. Menjadi prodiakon juga secara sangat jelas ambil bagian dalam bagian ini. Ambil bagian secara nyata dalam tugas imamat Yesus Kristus melalui 4 tugas utama tadi. Peran ini tentu membutuhkan semangat tertentu bagi kita. Semangat dasar yang memang diharapkan tumbuh dan berkembang dalam diri kita adalah semangat yang dihidupi oleh Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Menjadi prodiakon, kalau saya membahasakan seperti warta hari ini, kita juga dipanggil untuk mengandung dan melahirkan Yesus seperti Bunda Maria mengandung dan melahirkan Yesus. Peran kita, pelayanan kita sangat terkait erat dengan yang namanya Ekaristi. Maka menjadi prodiakon tentu sangat diharapkan untuk menjadi pribadi yang sangat akrab dengan Ekaristi. Saya ingat betul waktu saya di Bengkulu, saya mengatakan bahwa seorang prodiakon sebaiknya ketika ada kesempatan berekaristi, prodiakonlah yang pertama-tama berpikir, saya mau ikut Ekaristi. Termasuk misa harian, saya mengatakan. Dan ketika saya katakan begitu, tiba-tiba ada satu prodiakon langsung angkat tangan dan mengatakan, Romo, kalau itu syaratnya saya mundur jadi prodiakon. Merasa sulit untuk memenuhi apa yang saya katakan tadi. Tetapi yang saya maksudkan dalam hal ini adalah bagaimana kita menjadi semakin akrab dan menyatu dengan Yesus yang kita di dalamnya ambil bagian dalam martabat imamatnya melalui pelayanan kita itu. Hal inilah yang rasanya bagi kita yang saya maksudkan dengan mengandung Yesus di dalam hidup kita. Tetapi juga sekaligus tidak hanya mengandung tetapi juga melahirkan. Bunda Maria mengandung Yesus dan kemudian melahirkannya. Beliau menyimpan di dalam hidupnya apa yang dihidupi oleh Yesus dan kemudian dia bagikan kepada siapapun dalam seluruh hidupnya. Bahkan sampai sekarang kita merasakan bagaimana Bunda Maria menghidupi itu dalam kehidupannya dan dalam perannya menjadi yang ambil bagian besar dalam karya keselamatan Kristus. Saya mengerti dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sebagai prodiakon, menjadi prodiakon pun juga membutuhkan keberanian untuk berkorban.
Tetapi saya menangkap ketika semangat dasar seperti dihidupi Maria, ternyata di langkah-langkah berikutnya, apa yang sebetulnya menjadi kurban itu, dia pandang bukan sebagai kurban. Seperti Bapak tadi, dia pandang kemudian sebagai persembahan, sebagai kesempatan untuk berbagi, sebagai kesempatan untuk ambil bagian dalam karya Yesus yang luar biasa. Dan inilah yang membuat seorang prodiakon begitu ringan melaksanakan perutusannya. Saya sering mengatakan bahwa menjadi prodiakon itu tidak hanya menjadi ujung tombak, tetapi juga menjadi ujung tombok. Ya, ujung tombak dalam pelayanan gembala kita, di lingkungan kita masing-masing, tetapi sekaligus ujung tombok. Mungkin kalau di kota tidak terasa, tapi kalau di daerah, mengirim komuni, jauh memimpin ibadah dari stasi ke stasi, Romo nggak pernah memberi uang bensin keluar dari kantongnya sendiri. Kurban waktu, kurban perhatian, banyak hal harus dikurbankan. Tomboknya banyak. Di kota pun saya kira juga tidak kalah banyak tomboknya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di lingkungan Anda masing-masing kan lalu menjadi yang utama dalam peribadatan. Sejak sinode yang lalu, kita tidak berpikir bahwa ketua lingkungan itu ngerangkep sebagai prodiakon, ngerangkep sebagai katekis. Ketua lingkungan konsentrasi pada bagaimana membangun persekutuan yang semakin hidup, mengunjungi umatnya dan sebagainya. Sementara prodiakon diharapkan konsentrasi betul nanti pada salah satunya adalah dalam peribadatan. Maka dari peristiwa mitoni sampai nanti nyewu, kita punya kepentingan sebagai prodiakon untuk memimpin ibadah di sana. Dan ini pasti membutuhkan banyak waktu, membutuhkan banyak kemampuan, keterampilan dalam memimpin ibadah dan sebagainya. Dan ini tidak jarang membutuhkan kita berani mengorbankan banyak. Maka tidak heran bahwa ketika pemilihan prodiakon kadang-kadang sangat sulit. Saya harap semua lingkungan ada di sini, Di beberapa paroki ada lingkungan-lingkungan yang terpaksa tidak ada prodiakonnya karena kesulitan mencari orang-orangnya. Nah, Bapak Ibu dan saudari-saudari, marilah pada kesempatan yang luar biasa ini sembari kita bersyukur atas kerelasediaan 35 saudara kita untuk ambil bagian dalam pelayanan yang dikembangkan oleh para pastor di sini terkait dengan ekaristi dan juga peribadatan. Kita juga mohon berkat supaya semangat Bunda Maria, aku yang hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, kemudian menjadi semangat yang dihidupi oleh para prodiakon. Dalam pelayanan selanjutnya dengan kesadaran betul bahwa ini adalah persembahan hidupku untuk Allah dan untuk gereja. Bagi kita semua umat yang hadir, mari kita jadikan juga kesempatan yang luar biasa ini juga untuk mengingat kembali bahwa kita pun pernah juga menyatakan hal yang sama waktu dibaptis. Kita juga mengatakan siap untuk ambil bagian dalam pelayanan Allah sendiri. Maka marilah kita juga jadikan saat ini saat untuk membaharui komitmen kita sebagai orangnya Kristus yang juga dipanggil untuk melayani seperti Kristus melayani. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita akan melanjutkan dengan upacara pelantikan prodiakon. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini, Kamis 25 Maret 2021, ke-35 saudara kita akan dilantik menjadi prodiakon. Mereka akan menjalankan tugas untuk membantu imam menerimakan komuni kudus dalam perayaan Ekaristi dan kepada mereka yang sakit dan lanjut usia, memimpin ibadah sabda di lingkungan,
membantu ketika imam berhalangan dalam pelayanan kematian saudara-saudari kita, serta memimpin upacara pemakaman. Maka marilah kita juga mendoakan mereka. Semoga Allah memberkati dan menyertai tugas mereka. Kini kami akan bacakan SK dari Bapak Uskup, dan pada saat nama saudara dan suster dipanggil atau disebut, kami mohon berdiri di tempat seraya mengatakan saya hadir. Surat keputusan nomor 093 titik kapal _3 Romawi _2021 menimbang bahwa masa tugas prodiakon paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang periode 2017-2020 telah berakhir. Surat Pastor Paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang nomor 018-018-SFD-PAS-3 Romawi _2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang permohonan surat tugas prodiakon San Prades, dan 3 pembekalan dan pelatihan untuk mempersiapkan para calon prodiakon agar mampu mengemban tugas pelayanan sebagaimana mestinya tanggal 7 dan 23 Maret 2021. Memperhatikan pedoman prodiakon Keuskupan Agung Palembang, maka dengan ini saya, Monsinyur Aloysius Sudarso SY, Uskup Agung Keuskupan Agung Palembang, memutuskan menetapkan 1. Memberhentikan dengan hormat prodiakon paroki San Prades Palembang periode 2017-2020 seraya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada umat Katolik Keuskupan Agung Palembang, khususnya di paroki Santo Fransiskus de Sales. 2. Memberi tugas sebagai prodiakon paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang kepada saudara-saudari yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini. 3. Surat keputusan ini berlaku untuk 3 tahun sejak tanggal 25 Maret 2021 dan atau surat keputusan ini dapat tidak berlaku sebelum waktunya bila yang bersangkutan melanggar ajaran gereja dan melanggar norma-norma susila yang berlaku. 4. Apabila pada saat berakhirnya surat keputusan ini belum ada pembaruan atau pembatalan, maka surat tugas ini tetap berlaku. 5. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki bila mana terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini. Selamat bertugas, Tuhan memberkati. Disampaikan kepada yang terhormat masing-masing prodiakon. Ditetapkan di Palembang tanggal 23 Maret 2021, Monsinyur Aloysius Sudarso SY. Antonius Purwadi, Herman Yosef Mariono, Fransiskus Sugito, Leonardus Nyoman Usada, Paulus Poniman, Yakobus Bambang Parwito, Matius Okbri Kristaldi Baiten, Yakobus Soleman Yakub, Paulus I. Heri, Aloysius Suwarsito, Martinus Chandra, Martinus Maria Harun Gani, Raja Batara Daud Sirait, Ignatius Winarno, Christianus Fauzi Natalius, Stanislaus Koska Ferry Salim, Ignatius Hendro Setiawan,
Julius Sukamto, Bonifacius Kasim Umar, Paulus Yohanes Johan Wijaya, Antonius Dwi Widianto, Hilarius Purwanto Kurniawan, Anastasius Dodi Chandra Kurniawan, Gracianus Kundaru, Alexander Koharman, Daniel Budi Erianto Salim, Stefanus Tri Utama, Yohanes Valentinus Suharto, Yohanes Jatmiko Dwi Nugroho, Herman Joseph Mariadi, Gabriel Manek, Julianus Supriyanto, Suster Maria Adelia FCH, Suster Maria Crispina FCH, Suster Maria Arnolda FCH. Romo Vikjen yang kami hormati, inilah calon-calon yang telah diusulkan umat beriman di wilayah Paroki Santo Fransiskus de Sales. Seluruh umat memohon dengan rendah hati, sudilah kiranya Romo Vikjen mengukuhkan mereka menjadi prodiakon. Apakah mereka layak untuk dilantik menjadi prodiakon? Berdasarkan kesaksian umat dan Dewan Pastoral Paroki yang menyetujui pengajuan mereka, serta setelah melalui pembinaan secukupnya, kami berani memberi kesaksian bahwa mereka memang layak. Dengan pertolongan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, saya atas nama Bapak Uskup akan mengukuhkan saudara-saudari kita ini menjadi prodiakon. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, tugas seorang prodiakon ialah membantu imam menerima komuni kudus dalam perayaan Ekaristi, dan kepada mereka yang sakit dan lanjut usia, memimpin ibadat sabda di lingkungan, dan membantu ketika imam berhalangan dalam pelayanan kematian saudara-saudari kita, serta memimpin upacara pemakaman. Pelayanan ini suci sebab langsung mengabdi kepada hadirat Allah dalam sakramen Ekaristi, dan karena merupakan pelayanan yang sangat dibutuhkan umat Allah bagi hidup mereka sebagai tubuh Kristus. Pelayanan yang diserahkan kepada saudara kita ini juga merangkum tugas untuk membimbing sesama umat dalam pelayanan mereka di sekitar altar Tuhan. Saudara-saudariku, umat yang hadir pada kesempatan ini, dalam upacara pengukuhan ini kita sekaligus akan mohon agar Allah menambahkan rahmat-Nya kepada gereja, bukan saja kepada para saudara yang dikukuhkan dalam pelayanan ini, tetapi juga kepada seluruh umat, sebab segala pelayanan diserahkan dan dilaksanakan demi kepentingan umat, seluruh umat. Maka kepada saudara-saudaraku para calon prodiakon, sebelum Anda semua dikukuhkan, perkenankanlah saya bertanya. Bersediakah saudara-saudari dilantik menjadi prodiakon bagi jemaat Kristus di wilayah paroki ini? Bersediakah saudara-saudari membantu uskup dan pastor paroki melayani kebutuhan umat beriman akan santapan tubuh Kristus dan juga pelayanan-pelayanan kepada umat Allah, baik dalam ibadat sabda maupun juga ibadat kematian? Bersediakah saudara-saudari selalu bersikap hormat terhadap sakramen Ekaristi, dengan itu memberi teladan indah bagi seluruh umat? Bersediakah saudara-saudari selalu membina hidup suci selaras dengan pelayanan saudara? Semoga Allah menyempurnakan pekerjaan baik yang telah dimulainya dalam diri saudara. Amin. Saudara sekalian, marilah kini kita berdoa dengan segenap hati agar Tuhan berkenan melimpahi
para calon prodiakon ini dengan berkat-Nya, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Saya undang seluruh umat bangkit berdiri menyatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, makanan surgawi bagi setiap orang beriman, atas nama gereja-Mu kami mengukuhkan saudara-saudari yang berdiri di hadapan-Mu ini menjadi prodiakon paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang. Sudilah Engkau menerima dan menguduskan mereka dalam pelayanan yang mulia ini, dan sudilah mendampingi mereka dalam ikut melayani perjamuan kudus, sehingga sesudah tugas pelayanan di dunia ini selesai, mereka pantas Kau ikut sertakan dalam perjamuan abadi di surga, juga pelayanan-pelayanan yang telah mereka janjikan di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Ialah yang Maha Kuasa, sudilah memberkati samir dan buku ibadat ini, agar dapat dipakai hamba-hamba-Mu ini dengan baik. Semoga dengan tanda ini mereka diingatkan untuk dapat menghadirkan Engkau bagi umat-Mu yang harus mereka layani. Maka curahkanlah berkat-Mu atasnya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara, terimalah Yesus ini sebagai lambang tugas saudara. Semoga pelayanan saudara selalu menghidangkan kekuatan dan kesegaran baru bagi hidup umat beriman. Laksanakanlah tugas pelayanan saudara dengan penuh hormat dan dengan hati yang pantas, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan demikian upacara pelantikan prodiakon paroki kita sudah selesai. Selamat bertugas kepada saudara-saudari terlantik. Semoga rahmat dan kasih Allah senantiasa menyertai saudara dalam menjalankan tugas pelayanan yang kudus ini. Amin. Saudara-saudari, mari sekarang kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama baharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita pada hari raya kabar sukacita ini mohon kepada Yesus agar boleh meneladan Bunda Maria dengan membuka diri bagi kedatangannya yang membawa keselamatan. Marilah berdoa bersama kepadanya. Bagi seluruh gereja, semoga Bapa membimbing gereja tidak gentar melanjutkan perutusannya membawa kabar baik kepada seluruh dunia demi keselamatan semua manusia. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua keluarga, semoga Bapa membimbing keluarga-keluarga untuk belajar mempercayai janji Tuhan dan menemukan keindahan hidup Kristiani. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua, semoga Bapa menuntun kami semua agar menjadi pengikut-Mu yang setia, dengan membaktikan hidup kami penuh syukur kepada Allah. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi Bapak Uskup kami yang hari ini merayakan 27 tahun sebagai Uskup, dampingi dan berkatilah beliau supaya dalam pelayanan kegembalaannya sebagai pimpinan gereja setempat senantiasa keanugerahi sukacita dan kesehatan, sehingga kegembalaan-Mu boleh beliau hadirkan dalam setiap perjumpaan dengan umat-Mu di keuskupan ini. Marilah kita memohon. Ya Bapa yang kekal, Engkau mengenal kami, cita-cita akan kebaikan, sukacita dan juga kebahagiaan kami. Kami percaya Engkaulah cahaya dunia, Engkaulah pembawa sukacita ke dunia dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kita persembahkan hidup kita bersama dengan persembahan Yesus sendiri. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu
Kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Saudara-saudari, marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa, dalam penjelmaan Putra Tunggal-Mu, gereja mengenal asal mulanya. Terimalah persembahan umat-Mu agar dapat bersukacita merayakan misteri ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu, Dan bersama roh marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan. layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan perantaraan penyerahan iman, Sang Perawan menyambut kabar malaikat, dan dengan penuh kasih dalam rahim yang tak bernoda, berkat naungan kuasa Roh Kudus, ia mengandung anak yang akan lahir di antara manusia, untuk keselamatan manusia. Dengan demikian digenapilah janji kepada putra-putri Israel, dan dipenuhilah harapan para bangsa secara mengagumkan. Dengan perantaraan Kristus Raja, para malaikat sujud menyembah keagungan-Mu dan selalu bersukacita di hadapan-Mu. Kini perkenankanlah kami ya Tuhan, menyatukan suara dengan mereka dan turut bersukacita sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan, ya Allah, penyayang umat manusia, sebab Engkau senantiasa mendampingi kami dalam perjalanan hidup ini. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah kami, karena oleh kasih-Nya kami dihimpun, dan seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami. Ia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu ya Bapa yang Maha Murah, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu agar ia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, supaya menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum derita sengsara dalam perjamuan malam terakhir,
Ia mengambil roti dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, ia mengambil piala, mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Dari sebab itu, ya Bapa yang kudus, kami mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu penyelamat kami. Melalui penderitaan dan kematiannya pada kayu salib, Ia telah Engkau hantar menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu. Sambil mengenangkan Dia, kami mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Ia datang kembali, dan kepada-Mu kami mempersembahkan roti kehidupan dan piala syukur. Ya Bapa, sudilah menerima persembahan gereja-Mu ini. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Semoga berkat kekuatan roh cinta kasih-Mu kini dan selamanya, kami dicatat sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Ya Tuhan, teguhkanlah persatuan kami yang terhimpun di sekeliling altar-Mu, agar bersama Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, bersama semua uskup, imam, diakon, dan segenap umat-Mu, kami menempuh jalan-Mu dengan penuh iman dan harapan. Dengan demikian, kami memancarkan sukacita dan kepercayaan kepada dunia. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus. Ingatlah pula akan semua orang yang sudah meninggal, orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Izinkanlah kami pula mencapai kediaman abadi setelah mengakhiri ziarah kami di dunia ini. Di sana kami akan hidup abadi bersama Engkau, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau dengan demi Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh itu pula beranilah kita berdoa dengan bernyanyi.
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kepada para rasul Yesus bersabda, damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudari, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut mengantar kita ke hidup yang kekal. Daripada
maka beliau meminta Romo Vikjen untuk hadir bersama kita, dan beliau Monsinyur menyampaikan ucapan salam kepada umat di San Frades dan kepada prodiakon yang dilantik hari ini. Selamat berkarya, beliau mengatakan demikian. Romo Vikjen, saya atas nama umat Allah yang ada di sela waktu yang begitu padat menyempatkan untuk tetap melayani dan hadir masa baktinya, dan yang hari ini dilantik oleh Bapak Uskup melalui Romo Vikjen. Setelah perayaan ini akan ada sedikit ramah tamah di balai paroki, maka mohon kesediaannya untuk bisa sejenak hadir bersama Romo Vikjen dalam ramah tamah itu. Tidak lama, tetapi juga nanti di situ kita melepas kerinduan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih kepada seluruh umat yang hadir, para ibu-ibu WK yang ada di sini, dan semua yang membantu kita dalam perayaan ini, menyiapkan segala sesuatunya termasuk dekorasi dan juga tim multimedia. Terima kasih semuanya. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan melalui Romo Vikjen. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara sekalian oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari kita mundur, kita pulang, kita semua diutus. Amin.